Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Shalom semua, puji Tuhan. Hari ini saya kembali lagi membagikan sharing firman Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya, karena waktu itu cepat berlalu dan hari juga cepat berlalu. Kadang kita lihat kemarin baru hari Minggu, sudah hari Minggu, dan sekarang kita lihat sudah hari Rabu, sebentar lagi Minggu. Begitu cepat waktu itu berlalu, jadi hendaklah kita pergunakan waktu yang Tuhan beri atas hidup kita, hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kesempatan waktu yang Tuhan berikan, pergunakan sebaik-baiknya. Firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15-16, firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Selama kita masih ada di bumi ini, hendaklah kita senantiasa memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal seperti orang bodoh ya, orang bodoh yang tidak mentaati firman Tuhan dan sudah tahu dilarang oleh Tuhan, tetapi kita masih terus melakukannya. Itu sama juga disebut dengan orang bodoh atau orang bebal. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita menjadi orang arif atau orang bijaksana yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini hendaklah kita senantiasa memperhatikan bagaimana kita hidup. Hendaklah kita hidup semasa masih ada kesempatan. Hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan firman Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini pergunakanlah hidup kita untuk memuliakan Tuhan, karena kita harus pergunakan waktu yang ada, dari kesempatan yang ada. Hari masih siang, pergunakanlah kita untuk memuliakan Tuhan. Nanti kalau sudah habis waktu kita, maka kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Jadi hari masih siang, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk dipakai memuliakan Tuhan, melayan Tuhan dan menjadi berkat. Dan juga hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan semasa masih ada kesempatan. Dan kalau sudah waktunya sudah habis, maka kita tidak ada kesempatan lagi. Jadi pergunakan waktu yang ada ini, yang singkat ini. Jangan sampai kita nanti suatu saat tiba-tiba Tuhan mau memanggil kita, kesempatan untuk berubah, bertobat itu tidak ada lagi. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri ini. Pergunakanlah, firman Tuhan mengingatkan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita lihat kejahatan di mana-mana, dan juga banyak sekali juga orang yang sudah dalam Tuhan tetapi masih melakukan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, perhatikan bagaimana kita hidup semasa kita hidup di dunia ini. Perhatikan, jangan kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hendaklah kita menjadi orang bijaksana, orang arif, dan pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan sebaik-baiknya untuk hidup menjadi berkat dan terus melayani Tuhan dan memberikan kasih dimanapun kita berada. Jadi hidup ini pergunakan sebaik-baiknya, dan karena hari-hari ini adalah jahat. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan. Biarlah hidup kita, kesempatan yang Tuhan beri buat hidup kita, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bagikan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan disebut berbahagia. Puji Tuhan. Dan saya juga rindu mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun saat ini berada, yang mengalami pergumulan, sakit penyakit. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu terkasih
terkasih dalam Tuhan, tumpangkan tangan Bapak Ibu di bagian tubuh yang sakit. Dan kalau saat ini Bapak Ibu mengalami pergumulan beban berat, tumpangkan tangan Bapak Ibu di bagian dada. Saat ini saya rindu mendoakan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di mana saat ini engkau menumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit, entah apapun sakit penyakit yang ada di tubuhmu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, di mana engkau menumpangkan tanganmu atas tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini mengalir kasih Tuhan, menjamah bagian tubuhmu yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakitmu dipulihkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini engkau mengalami pergumulan, masalah, beban berat, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, mari datang kepada Tuhan, serahkan segala bebanmu, percayalah di dalam Tuhan pasti ada pertolongan, di dalam Tuhan pasti ada kelegaan, di dalam Tuhan pasti ada kekuatan. Saat ini mengalir kuasa Tuhan, kasih Tuhan menjamahmu saat ini, memulihkan keadaanmu saat ini, memulihkan pikiranmu, memulihkan hatimu, memulihkan apapun pergumulanmu pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati hidupmu, dan Tuhan memberikan jalan keluar atas pergumulan masalah yang saat ini kau hadapi. Percayalah dengan iman, di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolongmu dan memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga engkau sulit tidur pada malam hari ini, dan pikiranmu melayang yang tidak menentu arahnya, dan ketakutanmu yang berlebihan, dan juga engkau hatimu tidak tenang, khawatir. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, saya saat ini hambamu berdoa, karena Tuhan Yesus tidak pernah memberikan engkau roh ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah pikiranmu saat ini, Tuhan jamah hatimu, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah saat ini keadaanmu, Tuhan pulihkan keadaanmu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan, pikiran dari Tuhan, kekuatan daripada Tuhan mengalir saat ini atas hidupmu, menjamahmu saat ini, memberikan engkau ketenangan, memberikan engkau damai sejahtera Tuhan, dan engkau bisa tidur dengan nyenyak, karena Tuhan Yesus memberkati engkau pada waktu engkau tidur, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga engkau keterikatan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu pikiranmu dan juga yang mengganggu hidupmu saat ini, roh guna, roh mantra yang bukan daripada Tuhan, yang mengganggu pikiranmu, yang mengganggu hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus saya hancurkan, patahkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh yang bukan daripada Tuhan terlepas saat ini atas pikiranmu, atas hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah saat ini hidupmu, Tuhan jamah, Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan keadaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga hamba berdoa, engkau merasa sedih, engkau merasa ditinggal, dan tidak ada yang memperdulikanmu, engkau merasa kecewa, engkau sangat tertekan saat ini. Tuhan jamah saat ini hatimu, Tuhan jamah saat ini hidupmu. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan Yesus senantiasa bersamamu. Dimanapun kau berada, Tuhan selalu ada bersamamu. Jangan khawatir akan hidupmu, karena Tuhan ada bersamamu, yang senantiasa ada bersamamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru mengalir saat di atas hidupmu, semangat yang baru, sukacita yang baru mengalir saat di atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau semangat lagi di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, di
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pastor Deti akan akhiri pelayanan di saat ini. Kita akan jumpa di besok hari lagi. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan saya Pastor Deti juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang begitu setia terus mengikuti live streaming Pastor Deti. Pastor Deti mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom.